Thomas Alva Edison itu penemu apa? Penemu apa, Mbak? Lampu. Lampu. Kata pendukung Thomas Alva Edison, Michael, kenapa kau tempatkan Muhammad pada nomor 1, bukan Thomas Alva? Bukankah yang berjasa menerangi dunia dari gelap menjadi terang adalah Thomas? Kenapa tidak kau tempatkan dia? Dan jasanya sampai terus berkembang sampai saat ini. Dunia ini gelap tanpa Thomas menemukan lampu. Sekali lagi, memutuskan Muhammad nomor 1 itu bukan tanpa resiko. Maka dia sudah siapkan semuanya. Jawaban-jawaban, kalau yang mendukung Thomas apa jawabannya, mendukung Newton apa jawabannya, pendukung Buddha apa jawabannya, pendukung Isa apa jawabannya, semua sudah dia siapkan. Apa jawaban beliau? Kata Nabi Muhammad, kata Michael Hart, betul, yang menerangi dunia dengan temuannya adalah Thomas Alva Edison. Tapi yang diterangi oleh Thomas adalah fisik materi. Sementara yang dirubah oleh Muhammad adalah perilaku, attitude, akhlak. Dan dia berhasil 23 tahun merubah itu. Tidak menafikan jasanya Thomas Alva, tapi Muhammad lebih dari itu. Merubah watak, merubah sikap, merubah perilaku dari bangsa biadab menjadi bangsa beradab. Ditempatkan di tempat yang luar biasa. Satu komunitas bangsa yang ketika punya anak perempuan lahir merasa malu dan hina, maka dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Itu bangsa Quraisy, bangsa di sekitar Ka'bah, di lembah-lembah bukit itu yang tidak punya peradaban, itu hidupnya sangat biadab. Anak baru lahir, begitu dia perempuan, dia merasa terhina dan akan dikubur hidup-hidup. Bahkan satu cerita, ada seorang bapak ketika anaknya lahir dan ketahuan perempuan, dia malu, tapi dia belum tega membunuhnya, maka dipelihara oleh orang lain. Ketika agak aslinya sedang lucu-lucunya, anak ini diajak ke padang pasir, dituntun. Di tengah jalan, si bapak menggali lubang. Melihat bapaknya berkeringat, anak ini mengambil kain dan mengelapkan kening bapaknya. Terus menggali, melihat ayahnya, bapaknya kehausan, anak ini menyodorkan minuman untuk bapaknya. Ketika galian makin dalam, bapaknya naik, anaknya diturunkan. Ketika anaknya diturunkan, perlahan pasir dari atas diturunkan sedikit demi sedikit, menutupi telapak kaki, betis, lutut, paha, pusar. Anaknya melihat dengan penuh tanda tanya, tapi tidak berani bertanya, "Ayah, Abi." Dan ternyata terus sampai leher, sampai mulut, dan anak itu dikubur hidup-hidup. Ini biadabnya orang Quraisy. Jadi yang Nabi rubah seperti itu. Quraisy itu membunuh anak perempuan karena malu. Kalau ada merasa tersinggung, langsung perang. Yang disembah berhala. Jarak antara kaya dengan miskin begitu jauh. Jarak antara pemimpin dengan rakyat begitu jauh. Yang dirubah yang kayak gini. Jadi jasanya Thomas Alva nggak kurang, tapi cuman fisik. Nah, yang dirubah Muhammad mental. Contoh orang yang paling bagus dirubah oleh Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab.
Ada yang menyebut pelaku penguburan anak kecil tadi itu Umar. Walaupun ada yang menyangkal. Yang tadi yang dikubur ketika diajak jalan sedikit demi sedikit ada yang menyebut itu Umar. Tapi ada yang menyatakan bukan. Ya sejarah bisa iya bisa tidak. Umar itu waktu masih kafir ganasnya luar biasa. Orang paling kejam. Kalau sekarang ada gangster, ada motor Geng motor. geng motor, Umar adalah ketua geng onta. Kalau ada geng onta waktu itu, orang kalau melihat Umar itu takut dia. Apalagi kalau sudah matanya merah. Semua kelakuan dosa sudah Umar kerjakan semuanya. Dan kemudian Umar sangat membenci Muhammad, maka dia berniat membunuh Muhammad. Umar adalah orang yang pernah ingin membunuh Muhammad. Semua dosa dia pernah kerjakan. Tapi masuknya satu-satunya dalam sejarah Islam yang masuk Islamnya diharapkan dan didoakan oleh Nabi adalah Umar. Karena saking pentingnya Umar. Kita kan gak ada yang doakan kita masuk Islam. Karena kita masuk Islam tuh gak begitu ini. Untungnya buat kita. Tapi Umar, Nabi yang mulia itu sampai berdoa. Saking pentingnya Umar, satu waktu Nabi berdoa, ya Allah, masukkan satu saja Umar dari dua Umar. Masukkan satu saja Umar dari dua Umar yang ada. Umar itu satu Umar bin Khattab, satu Umar alias Abu Jahal. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab. Pagi itu Umar jalan dengan sangat tegap, matanya merah, tangannya menghunus pedang. Sudah paskibra, prok gitu. Ya, tapi nggak pakai kanan kiri, matanya nanar, merah, tangannya di kepala pedang. Ketika dia jalan-jalan ketemu dengan temannya ini selepel, kalau nggak selepel minggir ya. Umar, nggak kemana kau? Kata Umar, aku dengar teman kita masuk Islam. Akan kau apakah? Akan aku bunuh. Siapa yang teman kita masuk Islam? Aku bunuh. Kata temannya itu, kamu kenapa ngurusi orang lain? Ada apa rupanya? Adikmu Fatimah masuk Islam. Wah, bisa dibayangkan. Temennya masuk Islam, mau dia bunuh. Ini adiknya. Puncak kekesalannya makin ini. Kalau tadi kayak paskibra, sekarang kayak apa? Lebih tadinya matanya merah, sekarang matanya merah hitam. Balik arah ke rumahnya Fatimah. Begitu masuk ke rumahnya Fatimah, ternyata terdengar suara Fatimah dengan suaminya sedang ngaji. Makin marah dia. Dia ingin merampas. Begitu masuk, bisa dibayangkan kayak sinetron. Yang nggak pakai ciot. Tapi yang jelas aja, tendang pintunya, matanya nanar. Fatimah, apa yang kau baca? Kata Fatimah, ini Al-Quran. Sini. Tidak. Sini. Karena ditolak, akhirnya didoronglah Fatimah. Karena melihat istrinya didorong, suaminya Fatimah melindungi istrinya. Ke adiknya aja didorong, apalagi ke suaminya. Tempeleng suaminya Fatimah berdarah. Dan akhirnya istrinya Fatimah menjaga lagi, tempeleng lagi. Tapi Fatimah mengatakan, pukul aku. Bunuh aku. Laki-laki sekeras itu ketika mendengar istrinya adanya bilang pukul aku, tiba-tiba menahan dan dia bertanya, aku hanya ingin bertanya apa yang kalian baca. Kata Fatimah, yang aku baca adalah Al-Quran. Bisa aku mintanya? Tidak. Tidak. Yang tadi aku dengar itu bukan kata-kata penyair. Sekeras-kerasnya Umar, kata dia, yang tadi aku dengar itu bukan kata-kata penyair. Itu kata-kata dari Tuhan. Karena tidak pernah aku dengar kalimat seperti itu. Toha. Kemudian berarti kalau orang Jawa, Mas menerima ayat ini? Iya.
Fatimah, tolong beritahu aku di mana Muhammad sekarang. Kenapa kau tanya Rasulullah? Kata Umar, aku akan masuk Islam. Bentar masuk Islam. Kemudian kata Fatimah, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sekarang sedang berada di rumah Al-Arqam, sedang belajar. Ada Abu Bakar di sana, ada Ali di sana, ada Hamzah di sana. Inilah sejarah di Muhammadiyah ada Baitul Arqam. Arqam nama orang, Baitul nama tempat. Itulah Nabi Muhammad mendidik sahabatnya di situ. Nabi Muhammad ke sana. Nabi Muhammad, Umar ke sana. Sampai di sana terdengar suara kakinya, maka semua sahabat kaget. Ada apa Umar? Yang lain mundur karena tahu Umar datang, musibah akan tiba. Kemudian dengan tenang Ali mengatakan, ya Rasul, izinkan aku menemui Umar. Ini jagoan lain. Jadi jagoan itu ada yang lain lagi. Kata Hamzah, izinkan aku ya Rasul, aku akan temui Umar. Salah satu yang nemui Ali. Kata Ali, kalau Umar datang dengan niat baik, akan aku terima dia dengan baik. Tapi kalau dia niat jahat kepadamu, sekarang akan aku ditemui Umar. Ketok pintu, ada apa kau Umar? Aku ingin bertemu Muhammad. Apa maksud bertemu Muhammad? Aku akan menyatakan di hadapan Muhammad bahwa hari ini aku akan menjadi pengikutnya. Aku bersaksi bahwa dia Rasul. Mendengar ini semua takbir. Dan dalam sejarah setelah dia masuk Islam, belajar sholat, kata Umar, ya Rasul, kita ini dalam kebenaran. Kenapa sholatnya sembunyi-sembunyi? Dalam sejarah orang yang pertama kali sholat terang-terangan adalah Umar. Dia sholat depan Ka'bah. Kalau yang lain sholat di situ, dilempari, dipukuli. Umar sholat di depan Ka'bah, ya siapa yang berani? Itulah sejarah. Umar pertama kali sholat di depan Ka'bah. Dan ketika Umar hijrah, yang lain itu karena siasat malam dan sembunyi. Umar pas mau hijrah datang ke Ka'bah dan buat pengumuman, wahai penduduk Makkah, kau siksa sahabat-sahabatku yang hijrah ke Madinah. Kau siksa mereka dan akan kau bunuh mereka. Kau halang-halangi mereka karena mereka hijrah ke Madinah. Hari ini Umar akan hijrah. Ini walaupun orangnya keras, tetap orang-orang Arab tuh ini puitis dia. Walaupun nantang berantem, bahasanya puitis. Siapa yang anaknya ingin jadi yatim, siapa yang istrinya ingin jadi janda, hunus pedangmu, temui Umar di bukit itu. Itu nantang itu. Mau hijrah ke pasar, kasih pengumuman, siapa yang mau menghalangi, temui Umar, bawa pedangmu. Ada yang berani? Gak ada. Umar. Nah, kemudian ketika dia sudah masuk Islam, Umar adalah orang yang paling banyak menangis. Teringat dosa-dosanya. Setelah dia masuk Islam, Umar mendatangi tempat-tempat dulu dia bermaksiat dan ngajak teman-temannya bermaksiat. Dia katakan, berhenti. Karena dalam Islam, siapa yang ngajak keburukan dan diikuti, maka selama dia diikuti, selama itu juga dia dapat dosanya. Yang oleh orang sekarang sebut dengan dosa jariyah. Aslinya yang ada sedekah jariyah, cuman biar sama dosa jariyah. Orang yang buat mushaf Al-Quran, ketika Al-Quran dibaca mengalir terus pahalanya. Dan orang yang buat gaple, remi, selama remi itu dipakai, selama dosanya seumur-umur. Orang yang buat aplikasi slot, judi online, selama itu dipakai, dia sudah mati 100 tahun yang lalu, dosanya masih mengalir. Umar datangi semua tempat-tempat itu dan dia katakan, hentikan, dulu yang kalian aku ajak, hentikan, aku sudah berhenti. Semua Umar. Dan dia orang yang paling banyak menangis.
Dan ketika jadi pemimpin, dia orang yang paling sederhana. Ini dalam satu kisah, ketika ada gubernur, ketika ada warga dari Mesir datang ke Madinah. Jadi ini orang Yahudi ini rumahnya mau digusur oleh gubernur. Ketika mau digusur, dia bilang, kenapa rumah kami digusur? Karena untuk kepentingan umat, kita akan bikin masjid, rumahmu akan kita gusur. Yahudi lemah ini tidak bisa melawan. Akhirnya dia berpikir, gubernur ini ada atasannya, namanya khalifah. Maka akan aku cari khalifah itu, akan aku adukan gubernur kepada khalifah. Kemudian orang Yahudi ini datang ke Madinah. Sampai di Madinah, ketemu orang yang sedang istirahat di bawah pohon kurma. Dia nanya, Pak, boleh? Saya bertanya, boleh? Kalau boleh tahu, di mana istananya khalifah? Kata yang ditanya, di atas tanah. Di atas tanah, Pak? Iya. Kalau boleh tahu pengawalnya berapa banyak? Pengawalnya anak yatim dan orang-orang miskin. Pak, sebelah mana istananya? Kata orang Yahudi. Dijawab bapak itu, orangnya sekarang ada di depan kamu. Betapa kagetnya orang Yahudi menemui khalifah, bayangan dia, istananya megah, pengawalnya banyak, ternyata orangnya sedang duduk-duduk di bawah pohon korma, istirahat. Ada apa? Saya orang Yahudi, wahai khalifah. Iya, ada apa? Rumah saya dibongkar. Kenapa? Oleh gubernur. Kenapa? Ada salah? Enggak, karena gubernur mau bikin masjid. Masjid kan penting. Rumah saya dibongkar tanpa izin, tanpa persetujuan saya. Kamu nggak mau? Enggak. Saya nggak terima, enak-enak saja, asal dia bongkar aja. Jadi saya ngadu ke khalifah. Begitu ngadu, kata khalifah, sini. Bagaimana khalifah? Itu masalahmu? Iya. Sekarang kamu di itu ada tempat sampah. Dia bingung. Kok ke tempat sampah, Pak? Iya. Ambil di tempat sampah. Ambil apa, Pak? Ambil tulang. Ke sana dibawakan tulang. Begitu tulang diserahkan, ini khalifah. Diterima oleh siapa? Oleh Umar. Begitu diterima, diambil pedangnya, digaris. Tulangnya digaris. Seret panjang. Habis itu dikasih. Kata khalifah, silakan pulang. Kata orang Yahudi, Pak, saya jauh loh Pak dari Mesir ke Madinah, berbulan-bulan. Kalau cuma dikasih tulang, di Madinah banyak, di Mesir banyak Pak. Kata khalifah, sudah, pulang ke Mesir, jangan banyak nanya, serahkan ini ke gubernur. Pulanglah orang Yahudi ke Mesir. Sampai di Mesir, ketemu gubernur. Gubernur tadinya agak memicingkan mata, ini membuat gara-gara terus nih. Begitu ketemu gubernur, aku dari Madinah, mendengar kata Madinah langsung gemeter. Ada apa kau ke Madinah? Aku laporkan perbuatanmu karena kau menggusur rumahku. Apa yang kau dapatkan? Ini, apa? Tulang. Dikasihlah tulang ke gubernur, diterima. Yahudi kaget karena begitu nerima tulang, gubernur gemeter, pucat mukanya, keluar keringat sebesar-besar biji jagung. Aneh ya orang Islam tuh. Cuma dikasih tulang, kok gubernur yang gagah yang kalau ngomong ini tiba-tiba gemeter. Kata gubernur, kamu sedikit-sedikit lapor. Ya kata Yahudi, ya bapak gusur nggak bilang-bilang. Jadi gimana Pak? Sudah, akan saya perintahkan pasukan untuk kembali membangun gubukmu dan kita batalkan proyek pembangunan masjid. Aneh Yahudi. Terus dia nanya, ada apa sebenarnya dengan tulang? Kamu tahu siapa khalifah itu? Tahu. Khalifah itu namanya Umar bin Khattab. Dia dijuluki Al-Faruq, sang pembeda. Al-Faruq, sang pembeda. Iya, tidak, apapun resikonya. Terus, ketika kau ke sana mengadukan, kau dikasih tulang. Apa mananya? Gubernur, ini makna tulang itu maknanya panjang.
gubernur, jangan kau mentang-mentang. Hari ini kau jadi gubernur, satu saat nanti kau sama seperti ini akan menjadi tulang. Berlakulah yang lurus dan adil seperti garis lurus di atas tulang ini. Kalau kau tidak lurus, maka kau akan diluruskan oleh pedangnya Umar. Siapa yang berani dengan kalimat itu? Akhirnya dikembalikan. Inilah adilnya Umar. Tapi begitu ini dijelaskan kepada Yahudi, kata Yahudi, kalau begitu jangan dibangun lagi rumah saya. Kenapa? Saya serahkan untuk dibangun masjid. Karena ternyata Islam begitu indah. Inilah Umar bin Khattab. Inilah hasil pendidikan Nabi. Dan oleh Michael Hart, Umar bin Khattab ditempatkan nomor 51 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Keras, penjurus kasar, tapi kepada istrinya sangat lembut. Satu hari ada seorang rakyat Madinah, karena istrinya sudah diatur, cerewet dan seterusnya. Ketika orang ini datang mau mengadu, ternyata dari dalam rumah ada yang sedang teriak. Yang teriak adalah isinya Umar, dan yang sedang diteriaki adalah Umar. Akhirnya orang ini gak jadi mau ngadu, tapi begitu akan berangkat, Umar keluar pintu, melihat ada orang jalan, dia panggil, ada apa kamu? Kok gak jadi? Kata orang itu, wahai khalifah, niatku mau mengadu kepadamu atas perilaku istriku. Kenapa tidak jadi? Aku dengar kau dimarahi istrimu dan kau diam saja. Bagaimana saya ngadu sementara khalifah, pemilik seperempat dunia, yang setan pun takut, ketika istrinya marah dia diam saja. Kalau boleh tahu, wahai khalifah, kenapa lelaki seberani engkau ketika ditegur istrimu diam aja? Kata Umar, dia yang menjaga anak-anakku, dia yang memasakkan makanan untukku, mencucikan baju untukku. Kalau cuma omelan, tidak ada mananya bagi aku, tidak ada apa-apanya. Orang sekeras itu sangat menghargai perempuan. Dan lahirlah dari Umar, terakhir ini, dan lahirlah dari Umar cicitnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar punya anak, punya cicit namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, anaknya Umar bin Abdul Aziz mau ketemu Umar bin Abdul Aziz, bapaknya yang gubernur. Ketika ketemu, berhadapan dengan bapaknya pakai lampu di ruangan, di rumah. Kemudian Umar nanya kepada anaknya, urusan apa kau bertemu aku? Sebagai khalifah atau sebagai ayah? Sebagai ayah. Urusan apa? Ini ada masalah dalam keluarga. Begitu anaknya bilang ada masalah dalam keluarga, lampu yang semua ada di situ dimatikan. Anaknya protes, kenapa dimatikan? Ini fasilitas negara. Saya tidak mau fasilitas negara digunakan untuk kepentingan keluarga. Inilah hati-hatinya Umar, dan inilah yang dirindukan oleh umat Islam saat ini, sang pemberani, sang pembeda, maka dia disebut sebagai Al-Faruq. Dulu orang pembenci Nabi luar biasa, ingin membunuh, tapi hari ini Umar adalah orang yang makamnya bersebelahan dengan makam Nabi. Jadi orang berproses, Mas. Mungkin sekarang ada yang tidak baik, tapi nanti jadi baik. Umar saja yang paling ganas, tiba-tiba orang yang paling dekat dengan Nabi. Ini salah satu hikmah dari bulan Rabiul Awal. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.